Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nas'alullaha ayyamunna alaina bil ilmin nafi' wal amalis salih wa ayyaftaha lana futuhal arifin wa ayyufaqihana fid din wa ayyarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mal, amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan salat Jumat. Tapi sebelumnya kita akan seperti yang kita janjikan pada pertemuan lalu, kita akan menuliskan perbedaan ya, secara garis besar perbedaan antara jamak takdim dan jamak takhir. Nah, perbedaan jamak takdim dan jamak takhir. Yang pertama dari sisi niat. Nah, niat jamak takdim di waktu atau di dalam salat yang pertama. Sedangkan niat jamak takhir di waktu salat yang pertama. Nah, jadi ini yang pertama. Perbedaannya berkaitan dengan niat. Niat jamak takdim di dalam salat yang pertama. Apa artinya di dalam? Jadi perbedaannya ini di sini di dalam. Di sini di waktu. Apa bedanya di dalam salat dan di waktu salat? Di dalam salat berarti antara takbiratul ihram sampai salam. Jadi waktu kita berniat, atau dengan kata lain, kapan kita berniat jamak takdim? Jawabannya di dalam salat. Di dalam salat yang pertama. Apa itu salat yang pertama? Salat zuhur, atau kalau maghrib isya berarti salat maghrib. Berarti awalnya takbiratul ihram, bisa ditakbir atau maksimal bersamaan dengan salam yang pertama. Jadi permulaannya di awal takbiratul ihram. Sampai kapan? Maksimal waktu batas akhirnya bersamaan dengan salam pertama. Nah, itu. Setelah salam pertama, maka niat untuk jamak takdim sudah tidak bisa. Artinya apa? Kalau ada orang sholat belum niat jamak takdim dan sudah selesai salam, maka dia tidak boleh jamak. Dia harus sholat asar, sholat yang kedua di waktu yang kedua. Harus menunggu waktu yang kedua. Tidak boleh dijamak lagi. Nah, itu yang dimaksud di dalam sholat yang pertama. Dipilih. Kita milih, boleh di takbiratul ihram selama masih berada di dalam sholat yang pertama. Tapi lebih afdolnya ketika tapi boleh setelah takbiratul ihram. Nah, ketika ruku mau niat ya boleh, ketika sujud boleh, duduk boleh, tasyahud boleh, selama dia masih dalam sholat duhur atau sholat maghrib. Nah, sampai salam. Nah, adapun jamak takhir berbeda. Niatnya di waktu sholat yang pertama. Berarti sholat duhur. Kalau sholat duhur masuknya azan zuhur itu jam 12 sampai misalnya jam 4, anggaplah ya, jam 12 sampai jam 4, atau jam 3.30, jam 12 sampai jam 3.30. Maka
3 jam setengah, kita boleh jadi waktunya panjang. Jadi waktu sholat zuhurnya bukan ketika sholat zuhur. Jadi kita misalnya di waktu zuhur kita mau apa? Mau jamak takhir. Saya mau sholat zuhur di waktu asar. Maka kapan kita berniat? Di waktu zuhur. Di waktu zuhur. Jadi di waktu zuhur kita niatkan. Jadi niatnya ibaratnya melapor. Ibaratnya apa? Melapor. Kita laporan, ya Allah saya mau sholat zuhur di waktu sholat asar. Atau dengan kata lain, saya mau jamak takhir. Saya mau jamak takhir di dalam hati, seperti itu. Nah, gimana? Enggak usah. Niatnya itu ya ketika di waktu zuhur. Ketika di waktu zuhur. Nah, jadi kapan kita niat jamak takhir? Ya sebenarnya ini bukan niat ya. Maksudnya ini azam sebenarnya. Azam. Ibaratnya laporan. Jadi kalau kita mau jamak takhir, paling tidak misalnya saya mau jamak takhir zuhur asar. Berarti di waktu zuhur, sebelum selesai waktu zuhur, ya kita harus laporan saya mau jamak takhir. Atau maghrib isya, berarti kapan kita laporan? Di waktu maghrib, sebelum azan isya. Sebelum azan isya kita harus laporan. Nah, bahwa kita akan mengakhirkan sholat. Ini yang pertama. Kalau yang kedua, tertib. Apa artinya tertib? Mendahulukan sholat yang pertama daripada yang kedua. Kalau di jamak takdim, apa hukum tertib? Ya wajib, harus. Nah, ini wajib. Gini aja. Berarti harus tertib. Nah, artinya apa? Kalau kita jamak takdim, harus memulakan sholat zuhur, kemudian asar. Tidak boleh asar dulu baru zuhur. Nah, ini kita sudah bahas. Nah, kemudian kalau jamak takhir ini tidak menjadi syarat. Dengan kata lain bebas. Artinya apa bebas? Boleh sholat asar dulu baru sholat duhur. Kalau jamak takhir, kalau di waktu yang kedua kita sholatnya di waktu asar, berarti boleh asar dulu baru sholat duhur. Boleh, tapi lebih afdol tetap tertib, mendahulukan. Meskipun jamak takhir lebih afdol zuhur dulu baru asar. Tapi kalau ada orang jamak takhir asar dulu baru zuhur, sah atau tidak? Sah. Nah, misalnya yang kita contohkan pekan lalu, misalnya orang lagi safar, pas masuk masjid, ya dia mau jamak takhir. Orang dalam keadaan sholat asar jamaah. Kemudian dia masuk, dia boleh sholat asar dulu, ikut jamaah. Setelah jamaah selesai sama-sama imam, ya bersama-sama, kemudian baru nanti dia sholat sendiri, sholat apa? Sholat duhur. Itu boleh seperti itu. Tidak harus duhur dulu. Misalnya kita datang, orang sudah sholat isya, kita mau sholat jamaah, kita ikut sholat isya dulu. Setelah sholat isya bareng jamaah, nanti setelahnya bisa sholat maghrib. Kenapa? Jamak takhir boleh tidak tertib. Tapi kalau jamak takdim tidak boleh dibalik. Nah, kemudian perbedaan yang ketiga tentang mualah. Apa itu mualah? Tidak boleh dijeda. Nah, di sini kalau ini jamak takdim harus mualah. Apa itu harus mualah? Jadi tidak boleh dijeda. Paling tidak waktunya 2 rakaat. Ya biasa, bukan yang panjang. Nah, 2 rakaat biasa. Nah, ini kita sudah contohkan dulu. Misalnya kita nunggu kawan kita yang masbuk, dia telat 2 rakaat. Kemudian kita tunggu. Nah, jangan ditunggu. Tapi kalau ada orang telat 1 rakaat, jadi kita ini mau jamak takdim, sholat duhur. Setelah sholat duhur, teman kita masbuk 1
1 rakaat. Kalau kita tunggu dia 1 rakaat, kemudian kita sholat asar, sholat yang kedua, sah atau tidak? Masih sah, karena jedanya masih 1 rakaat. Yang tidak boleh kalau sudah 2 rakaat atau lebih. Jadi jeda di sini dimaksud apa? 2 rakaat. Nah, ini tidak boleh atau harus dijamak takdim. Harus mualah. Apa artinya harus mualah? Tidak boleh dijeda. Ya, boleh dijeda tapi tidak lebih dari 2 rakaat. Waktunya itu kira-kira 2 rakaat. Kemudian kalau jamak takhir ya tidak harus mualah. Boleh sholat yang pertama terus misalnya ada tamu ya, terus ngobrol. Setelah pulang tamu baru sholat yang kedua, itu boleh. Nah, ini kurang lebih perbedaan antara jamak takdim dan jamak takhir. Dan yang betul. Ada janjian pas waktu sholat maghrib kemudian tidak sholat berjam. Nah setelah sholat maghrib selesai sholat maghrib itu kan tidak dijamak. Nah itu langsung ngobrol nunggu bisa. Nah belum masuk isya nunggu jadi lama. Umat baik langsung sholat sah apa tidak? Ya jangan dijeda. Kalau sudah ada jedanya tidak boleh jamak lagi namanya. Jamak itu ya digabung, jangan dipisah. Yang namanya gabung ya. Kalau jedanya sudah lebih dari 2 rakaat, sudah lama, ya berarti sudah tidak bisa dijamak karena sudah terlalu lama jedanya. Nah, ya paling tidak jedanya itu qomat, ya itu masih bisa. Karena dia jamak takdim. Maghrib isya berarti jamak mator itu ya tidak ada jamak takhir. Jamak mator itu ya cuma jamak takdim. Nah. Dan niatnya itu yang tadi juga niat jamak takdim itu ya di dalam bukan ketika sholat sudah selesai sholat terus ayo sholat isya, enggak seperti itu. Ya sama. Jadi niatnya pas di dalam sholat maghrib. Nah, pas sholat maghrib baru niat, bukan setelah sholat, dan tidak boleh jeda. Dan sebenarnya tadi syarat yang pertama itu jamak mator, hujannya harus ada ketika takbiratul ihram sholat maghrib. Jadi kayak sholat maghrib mau jamak mator. Syaratnya kan kalau jamak mator yang kita dulu pernah singgung ya, hujannya harus ada di 3 waktu. Takbiratul ihram sholat maghrib, salam sholat maghrib, takbiratul ihram sholat isya. Nah, di 3 ini. Kalau sudah meskipun tidak terus menerus, misalnya nih sholat maghrib ketika takbir hujan ada. Pas takbiratul ihram sholat maghrib hujan ada. Setelah takbir hujannya reda sampai tasyahud akhir sholat maghrib hujan lagi. Jadi ketika salam hujannya masih ada. Ini masih sah meskipun pertengahan sholat itu tidak ada. Yang penting adanya itu hitungannya di takbir, salam sholat maghrib, kemudian mau takbir sholat isya. Setelah takbir sholat isya hujannya reda, itu dilanjutkan aja, nggak usah dibatalkan. Nah. Kalau netap di masjid tidak, mending
enggak jamak. Nah, kalau ada kajian di masjid, misalnya mau ba'da maghrib, ada kajiannya sampai isya. Nah ini enggak usah jamak. Ya karena tidak kemana-mana. Ya tidak ada apa namanya? Ya, tidak mengaruh mau hujan tidak hujan ya sama aja. Nanti kalau sebagian dari jamaah tidak ikut kajian itu gimana? Ya sebagiannya boleh. Yang pulang. Yang pulang boleh di jamaah. Naam. Tapi yang kajian itu nggak boleh. Tapi tidak boleh sholat sendiri loh. Nanti saya tidak ikut terus dia sholat sendiri. Tidak boleh sholat. Harus ada jamaahnya. Harus ada jamaahnya. Jadi nggak mentang-mentang saya mau pulang dan hujan misalnya. Kemudian karena yang lain tidak jamaah ada kajian, terus dia ngambil jamaah sendiri di belakang. Nah, itu tidak boleh. Mending kalau mau sholat sendiri ya mending sholat di rumah nanti pas waktu isya sendiri sama aja. Ya maksudnya karena salah satu disyariatkannya jamak mator itu ya supaya dia dapat sholat pahala sholat berjamaah. Kalau dia sholat sendiri ya apa gunanya, maksudnya ya mending sholat di waktunya. Nah Tadi kan masalah yang disampaikan sebelum waktunya sholat sudah sholat itu kan namanya mengkotor. Itu apakah sama dengan seperti yang ketika jamaah akhir itu tapi belum ada azan atau niat dari waktu sholat yang pertama itu, jadi mendahulukan sholat kan ada sebagian orang juga gitu. Ketika mau ada acara itu karena nanti takut kalau sholat lambat diajukan tapi nggak dijamak, bukan bepergian juga, tapi diajukan sholat sebelum waktu. Iya, itu kan berarti mengkodok itu juga harus diganti juga. Kalau sholat sebelum waktu ya tidak sah. Yang ini tadi kan ini tadi kan seperti tadi sudah ada jeda. Contohnya gimana? Ini mau pergi atau apa ada kebutuhan terus? Ini kan kemarin gini, kalau pas jamaah takhir itu kan harus ada niat. Ya. Awal. Di waktu zuhur. Nah, kalau itu tidak ada niat, ketika jamaah tak sudah habis waktunya kan berarti mengkodok kan termasuk dosa kemarin. Iya benar. Ini kan belum waktunya. Tapi dia nggak ada niatan untuk menjamak mator, tapi terus Dia sholat isya. ya itu bagaimana? Tetap Ya dikodok. harus ganti lagi ya. Iya diganti. Soalnya itu tidak sah. Kenapa nggak sah ya? Karena dia sholat sebelum waktu. Nah. Jadi sholat sebelum waktu ya tidak sah karena termasuk apa? Syarat sah sholat. Syarat sah sholat. Nah ini kira-kira. Kemudian yang terakhir sebelum kita masuk sholat Jumat tentang niat qashar. Kapan kita berniat qashar? Nah, biar kita tambah di sini biar jelas. Tambah satu di sini. Apa qashar? Kapan niat qashar? Saat takbiratul ihram. Jadi qashar itu ya yang bisa zuhur, asar, isya. Zuhur, asar, isya. Jadi ketika kita mau sholat zuhur 2 rakaat qashar, berarti kapan niatnya? Saat bertakbir. Usolli fardhu zuhri qasran. Tambahi qasran. Nah, atau mau bahasa Indonesia juga enggak apa-apa. Yang penting jangan dilafazkan di dalam hati. Saya niat sholat zuhur qashar gitu. Ya, saya niat sholat fardu zuhur qashar. Nah, atau sholat fardu asar qashar seperti itu. Atau isya. Biar sambil santai aja. Nah, nakhtatim bi dua kafaratul majlis. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.